Ya, angka kemiskinan turun lagi masih menjadi topik kita pada malam hari ini bersama dengan Mas Faisal dari KOR dan juga Bu Deni dari staf khusus Presiden bidang ekonomi. Saya mungkin ke Mas Faisal dulu. Tadi Bu Deni sudah menjelaskan permasalahan disparitas, kemudian juga stabilitas harga pangan. Ya. Tapi bagaimana Anda melihat bagaimana pemerintah mempertahankan harga pangan kita tetap stabil sampai saat ini? Ya, Pak kita Faisal. Yang penting itu adalah betul tadi stabilitas ya, stabilitas dari waktu ke waktu. Yang ini yang saya pikir itu juga penting karena biasanya kalau di kita ini kan dari momen satu ke momen yang lainnya, termasuk misalkan pada saat Ramadan itu biasanya naik volatile food ya. Kemudian juga menjelang akhir tahun itu biasanya juga sedikit naik. Nah, ini yang perlu lebih dijaga lagi stabilitasnya itu, karena kalau dibandingkan misalkan dengan negara tetangga seperti Malaysia itu betul-betul dia dari bulan ke bulan itu, walaupun di sana juga sama-sama ada Ramadan juga ya. Nah, harga itu relatif lebih betul-betul hampir flat begitu. Jadi walaupun inflasi relatif rendah sebetulnya di kisaran 3%, tapi dari pergerakan dari waktu ke waktu ini juga harus dijaga. Lalu yang kedua juga dari sisi kalau berbicara harga pangan, saya pikir yang perlu kita perhatikan adalah bukan hanya dari sisi harga murahnya saja. Ya, jadi harga murah tapi kalau tidak bisa dibeli itu juga percuma. Tapi kalau misalkan harganya juga harga lebih tinggi tapi bisa dibeli, nah itu kan jadi lebih baik gitu ya. Di banyak negara maju tuh harga pangan lebih mahal, tapi dia bisa dibeli, gitu, affordable. Jadi affordability. Nah, jadi intinya selain menjaga supaya harganya itu tetap stabil ya, dari sisi pendapatan itu juga harus dijaga. Karena itulah yang membuat pada saat harga itu misalkan mungkin ada kenaikan, tapi kalau pendapatan itu naik lebih besar daripada kenaikan harga, berarti kan dia lebih bisa membeli daripada ketika harganya lebih murah. Nah, jadi kuncinya juga termasuk dalam konteks pengentasan kemiskinan, menurut saya juga yang paling penting adalah di sisi menciptakan lapangan pekerjaannya itu tadi. Nah, jadi kita kan tidak ingin orang miskin itu bisa lepas dari kemiskinan karena dibantu saja ya, dengan charity saja gitu ya. Dan kita juga tidak ingin ada masyarakat itu tergantung pada program-program bantuan saja. Tapi itu penting, tetap penting, tapi yang lebih penting adalah kita ingin supaya mereka juga bisa terangkat dari kemiskinan karena mereka berdaya secara finansial, karena mereka punya lapangan pekerjaan. Nah, dan itu juga yang membuat ketika kemudian mungkin harga itu naik ya, nah mereka mungkin bisa meng-afford itu kalau dia pendapatannya juga meningkat. Ya. Saya pikir nah, kalau kita lihat bahwa BPS kan mengklaim beras ini adalah salah satu komoditas yang berdampak besar terhadap angka kemiskinan begitu, kontribusi terbesarnya di beras begitu. Dari usaha dan jurus-jurus jitulah yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Bagaimana Anda melihat harga beras yang ditentukan oleh pemerintah sampai saat ini berjalan? Ya, kalau dari sisi harganya saya pikir dalam beberapa tahun terakhir ya sudah relatif lebih stabil gitu ya, walaupun kalau kita melihat memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari sisi distribusi terutama ya, dari sisi distribusi dari daerah yang penghasil produsennya kemudian ke konsumennya. Ini seringkali yang menjadi permasalahan juga ya, permasalahan yang mengganggu harga di tingkat konsumen itu adalah seringkali bukan di daerah produsennya. Di produsennya bisa jadi malah sangat murah, tapi kemudian ketika ditransportasikan ke daerah ke konsumen, ke daerah yang membutuhkan, nah itu kemudian harganya bisa jadi sangat meningkat. Nah, jadi satu hal itu adalah yang penting juga bukan hanya dari bagaimana supply-nya, tapi juga dari sisi bagaimana distribusinya. Baik. Dan yang kedua yang penting saya pikir juga yang masih menjadi permasalahan adalah masalah pendataan ya. Data masalah terkait dengan pangan ya, data produksi ya antar daerah juga, dan kemudian data konsumsi begitu, sehingga ini yang mempengaruhi juga kebijakannya. Jadi kebijakan itu bisa tepat, bisa tidak tepat kalau datanya itu tergantung pada kualitas datanya gitu. Jadi seringkali kebijakan impor, termasuk impornya seberapa banyak, kapan, terlambat atau lebih cepat, itu kan bergantung juga pada datanya. Anda melihat bahwa sampai saat ini kita masih bermasalah dengan data? Masih sangat bermasalah karena masih berbeda simpang siur antara satu kementerian lembaga dengan kementerian yang lainnya. Baik, oke. Bu Deni, tadi kita sama-sama membahas mengenai PKH, begitu ada Rasta juga yang memang ternyata berkontribusi sangat besar begitu. Dan ternyata sampai saat ini pemerintah mengubah skemanya itu menjadi penyaluran baru begitu dari PKH begitu. Nah,
seberapa besar bahwa skema yang baru ini bisa lebih efektif berjalan dan juga tepat sasaran? Jadi yang berbasis kepada pensasaran itu yang diubah pertama adalah Raskin. Raskin yang semula secara fisik mengantar beras, sekarang saya berikan uang, kamu belanja sendiri. Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka kemudian bisa memilih berasnya sendiri pada harga pasar yang itu kemudian menghindarkan bagi rata. Tidak hanya itu, tujuannya juga untuk memastikan bahwa warung-warung rakyat kemudian bisa hidup yang jualan sembako di kampung-kampung. Terus kemudian petani maupun peternak telur itu kemudian bisa menjual telurnya di pasar setempat sehingga itu menggerakkan ekonomi. Nah, apresiasi dari para keluarga penerima manfaat sudah kita dapatkan, tetapi improvement tadi yang seperti disebutkan oleh Mas Faisal yaitu tentang data yang terus-menerus itu kemudian bisa diupdate secara cepat, akurat dan tidak menimbulkan katakanlah kegaduhan di bawah, itu PR besar untuk pensasaran ini. Yang kedua adalah tentang PKH. PKH itu adalah conditional cash transfer. Rumah tangga miskin akan diberikan uang ketika mereka sudah memenuhi kondisionalitas atau syarat-syaratnya. Yaitu kalau saya hamil, saya harus ke puskesmas atau klinik untuk memeriksakan kehamilan saya. Kalau saya kemudian punya balita, saya juga harus memeriksakan ke posyandu. Kemudian memberikan imunisasi, amunisi. Kemudian yang ketiga adalah tentang pendidikan. Kalau saya punya anak usia sekolah, saya harus mensekolahkan mereka. Nah, ketika syarat-syarat itu kemudian dipenuhi, barulah uang itu kemudian akan diberikan. Jadi pengentasan kemiskinan pada hari ini itu adalah secondary effect dari PKH. Karena sebenarnya tujuan PKH itu adalah memutus rantai kemiskinan bergenerasi. Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari keluarga miskin dia akan sehat dan dia akan cerdas sehingga dia nanti sekolah juga sehingga dia nanti bisa kehidupannya lebih baik daripada orang tuanya. Oke, itu poin yang bagus sekali dengan kata-kata yang sangat baik sekali buat saya malam ini. Tapi terkait tadi Bu Neni bilang imunisasi. Nah, kalau bicara imunisasi tentunya ada amunisi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terkait angka kemiskinan yang terus menurun, targetnya 9%, mampukah pemerintah mencapai ini? Saya pikir bukan tentang mampu atau tidak. Menteri Sosial menyebutkan demikian, ya kemudian kita bersama-sama bekerja untuk memastikan delivery-nya. Sama seperti halnya EODB, Presiden mentargetkan 40. Mungkin kita, wow, 40 bagaimana cara, ya sebisa mungkin kita mendekati itu. Oke, saya ganti pertanyaannya, optimiskah pemerintah kita mencapai target 9%? Ceteris paribus saya pikir bisa. Bisa ya? Ceteris paribus bisa. Kalau targetingnya semakin bagus, harga tetap stabil, job creation itu kemudian bisa dihasilkan terutama dari dana desa maupun pertumbuhan ekonomi, saya yakin bisa. Baik, oke, itu dia. Pemerintah meyakini bisa, kita optimis bahwa ini bisa dilakukan karena kita selalu berharap bahwa angka kemiskinan tetap turun. Yang pertama adalah pemerataan ekonomi, yang kedua adalah inflasi tetap terjaga dan juga harga pangan tetap terjaga. Baik, Bu Neni terima kasih untuk informasinya. Pak Faisal terima kasih analisanya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih, sampai jumpa.